Di dunia finansial, tidak semua badai datang dengan suara. Sebagian hadir dalam bentuk angka, sebagian lagi datang melalui satu kalimat yang diucapkan oleh Ketua Bank Sentral. Hari ini seluruh dunia kembali menunggu keputusan yang mampu menggerakkan triliunan dolar hanya dalam hitungan detik. Investor institusi menghentikan langkah mereka, hedge fund mulai mengurangi risiko, bank besar menyesuaikan posisi, dan para trader bersiap menghadapi salah satu momen paling menentukan dalam pekan ini. Sementara itu, di balik layar monitor, harga gold mulai kehilangan momentum. Buyer perlahan melemah, seller mulai mengambil alih. Namun, apakah ini benar-benar awal dari tren turun? Ataukah hanya jebakan sebelum gold kembali mencetak rekor baru? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Sekarang mari kita masuk ke faktor fundamental yang menjadi pusat perhatian market. Seluruh mata tertuju pada 3 agenda besar. Keputusan Federal Funds Rate, pernyataan resmi FOMC, konferensi pers Ketua Federal Reserve Kevin Warsh. Bagi market, yang paling penting bukan hanya keputusan suku bunga, karena dalam banyak kasus, market sudah mengantisipasi keputusan tersebut. Yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana Kevin Warsh menggambarkan kondisi ekonomi Amerika. Apabila Warsh memberikan nada yang lebih hawkish atau menegaskan bahwa inflasi masih terlalu tinggi, maka dolar berpotensi kembali menguat, imbal hasil obligasi bisa naik, dan gold berisiko mengalami tekanan lanjutan. Namun jika Warsh mulai mengakui perlambatan ekonomi yang lebih jelas atau memberi sinyal bahwa pelonggaran kebijakan semakin dekat, maka sentimen market dapat berubah drastis. Dolar dapat melemah, imbal hasil turun, dan gold memiliki peluang besar untuk kembali menguat. Selain faktor The Fed, investor juga tetap memperhatikan perkembangan geopolitik, permintaan bank sentral terhadap emas, dan arus dana ke ETF berbasis gold yang masih menjadi indikator penting minat investor global. Kesimpulannya, kondisi fundamental saat ini masih mendukung volatilitas tinggi. Arah berikutnya akan sangat bergantung pada pesan yang disampaikan Federal Reserve kepada market. Analisa teknikal. Sekarang mari kita lihat kondisi teknikal. Harga masih berada dalam struktur lower high dan lower low, menandakan tekanan bearish jangka pendek masih dominan. Perhatikan zona supply 4090 hingga 4120. Zona ini menjadi titik distribusi yang memicu penolakan kuat. Setiap kali harga mendekati area tersebut, tekanan jual meningkat dan mendorong gold kembali turun. Area berikutnya adalah resistance, berada di 4055 hingga 4075. Ini adalah level yang harus ditembus buyer jika ingin mengubah momentum jangka pendek menjadi lebih positif. Selama harga tetap berada di bawah area ini, seller masih memiliki kendali. Dari sisi indikator, IMA cepat telah berada di bawah IMA lambat, dan keduanya mulai mengarah turun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa momentum jangka pendek masih berpihak kepada seller. Di sisi bawah, area support 4.000 hingga 3.980 menjadi benteng penting. Level ini telah beberapa kali menahan penurunan harga. Jika support ini bertahan, peluang rebound tetap terbuka. Namun jika tekanan jual semakin besar dan harga menembus area tersebut, fokus market akan bergeser menuju zona demand 3.965 hingga 3.930 yang merupakan zona akumulasi potensial bagi pembeli institusional. Secara keseluruhan, struktur teknikal masih menunjukkan kecenderungan bearish selama belum ada penutupan harga yang meyakinkan di atas resistance. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu bertahan di atas area support, kemudian muncul pola pembalikan yang didukung volume kuat di atas area resistance 4055, maka peluang kenaikan kembali terbuka. Target pertama, 4075.
Target kedua, 4.100. Target ketiga, 4.120. Konfirmasi tetap menjadi kunci sebelum mengambil posisi buy. Skenario kedua, bearish. Apabila harga gagal mempertahankan area support 4.000 dan ditutup dengan candle bearish yang kuat, maka tekanan jual berpotensi akan berlanjut. Target pertama, 3.980. Target kedua, 3.965. Target ketiga, 3.930. Seller masih memiliki keunggulan selama harga berada di bawah resistance utama. Market tidak pernah bergerak secara acak. Di balik setiap kenaikan dan penurunan, selalu ada cerita tentang kebijakan, data ekonomi, dan psikologi para pelaku market. Tugas seorang trader bukan menebak masa depan, melainkan membaca probabilitas, menunggu konfirmasi, dan mengelola risiko dengan disiplin. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.